Dan saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Percayalah masalah kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Siapa yang siap mengalami mujizat Tuhan? Katakan yes. Nah saudara-saudara, tahun ini tema kita adalah The Year of Anointing. Di mana kita membutuhkan pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan bulan September ini kita belajar subtema yaitu creativity atau kreativitas. Dan sekalian Tuhan mau agar kita menjadi orang-orang yang kreatif. Karena kreator kita, Yesus adalah Tuhan yang maha kreatif. Yang setuju, katakan amin. Nah hari ini saudaraku, saya akan mengajak saudara belajar dari satu perumpamaan Yesus yang sulit dipahami. Yaitu tentang perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Ingat bahwa yang dipuji, yang perlu kita pelajari bukan soal ketidakjujurannya. Tetapi yang dipuji oleh Tuhan ini adalah kecerdikannya, smart, kecerdasannya. Mari kita lihat Lukas 16 ayat pertama sampai ayat 9. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara atau manajer. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya, menghamburkan milik tuannya. Ada misuse, penyalahgunaan. Ayat yang kedua, lalu bos ini memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Karena ketidakjujurannya, bendahara ini dipecat dan kehilangan pekerjaannya. Ayat 3, kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Dia bingung apa yang harus diperbuat. Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, alias bertani dia nggak bisa. Mengemis aku malu. Tapi lihat ayat yang keempat. Aku tahu apa yang akan aku perbuat. Tadinya dia tidak tahu, sekarang dia berkata, aku tahu apa yang akan aku perbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Ada orang yang bisa menolongnya. Ayat yang kelima, lihat apa yang dilakukan. Lalu bendahara yang tidak jujur ini memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Ayat 6, jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, dikembalikan. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan minyak. Jadi didiskon dari 100 tempayan minyak, didiskon 50%, hanya sisa 50 tempayan minyak hutangnya. Ayat yang ketujuh. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu dan buatlah surat hutang lain 80 pikul. Didiskon 20%. Dari 100 pikul gandum jadi 80. Ayat yang ke-8, lihat. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Jadi jangan salah mengerti, yang dipuji bukan soal ketidakjujurannya, tapi tentang kecerdikannya. Dan Anda tahu harusnya Tuhan ini marah, tetapi ketika dia tahu tentang apa yang dikerjakan oleh bendahara yang mau dipecat, maka dia memuji kecerdasannya. Lihat, Yesus bilang begini, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ayat 9. Dan aku Yesus berkata kepadamu. Nah ini pesan Tuhan melalui perumpamaan ini. Perhatikan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Apa itu mamon? Dewa uang, dewa orang Yunani, dewa uang.
Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon atau uang yang tidak jujur. Uang itu sifatnya enggak jujur. Uang itu sementara, enggak kekal. Supaya jika mamon itu atau uang tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara sekalian, Tuhan ini memuji kecerdikan, kecerdasan daripada bendahara yang dipecatnya ini. Dan di sini Yesus berkata, terutama di ayat 8, Yesus menyimpulkan dan berkata, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Siapa di sini anak-anak kegelapan? Angkat tangan. Enggak ada. Siapa percaya saudara adalah anak terang? Angkat tangan saudara. Katakan bersama saya anak terang. 2, 3. Yang online coba katakan bersama saya 2, 3, saya anak terang. Ya. Nah, saudaraku, lalu ada orang salah mengerti. Lalu dia bilang begini, ya memang Pastor Lukas, Tuhan Yesus sudah ngomong kok, kita anak terang, anak Tuhan itu selalu kalah bersaing dengan anak-anak dunia. Mereka lebih cerdik, mereka lebih cerdas. Ya kita ini akhirnya di kerjaan, dalam bisnis, dalam dunia pekerjaan, ya kita selalu kalah bersaing. Wait. Dengar baik-baik. Ayat ini sebenarnya bukan berarti saudara dan saya cuma tinggal menyerah saja. Karena nanti ayat berikutnya ayat 9 justru Tuhan mengajar kita harus jadi cerdik, kita harus jadi smart. Yang setuju katakan amin. Nah artinya begini saudaraku, kita ini harus lebih cerdik, lebih cerdas daripada orang dunia. Gak ada yang amin. Anak-anak terang, siapa anak terang katakan amin. Saudara, mereka orang tanpa Yesus. Mereka enggak punya pegangan hidup. Mereka tidak punya Roh Kudus yang mengurapi. Kalau kita percaya Yesus yang Maha Kuasa. Kita diurapi Tuhan. Siapa diurapi Tuhan? Katakan yes. Saudaraku, harusnya di dalam dunia pekerjaan, dalam karir saudara tidak boleh kalah dengan orang dunia. Tuhan yang menyertai kita bisa membuat saudara lebih daripada pemenang. Wah, kayaknya belum setuju semua. Ayo tepuk tangan lebih meriah dong, jangan tanggung. Amin. Dalam pekerjaan saudara tiap hari, besok Anda kerja lagi. Lalu Anda bilang, ya memang itu orang bule, orang yang sudah lebih cerdik dari aku. Ya saya kan pendatang, saya pasti kalah berani. No, dalam nama Yesus. Saudara kita anak-anak yang disertai Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam karir, dalam pelayanan. Tuhan bisa buat saudara lebih berhasil daripada mereka. Yang amin cuma yang sini, yang sana masih aman. Yang percaya katakan amin. Siapa yang mau lebih berhasil, lebih diberkati, lebih sukses di tengah-tengah keadaan dunia. Yang mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke? Jadi jangan menyerah kalah. Sudah bilang ini, ya memang Bill Gates, ya memang Warren Buffett, ya orang dunia lebih top, lebih kaya. Kita mas siapa? Kita orang kecil, lilin kecil yang hanya di kamar. Ya itu bukan begitu. Kita disertai Tuhan yang dahsyat. Saya berkati saudara, mulai hari ini di sekolah Anda jadi anak-anak yang terpandai. Saya berkati Anda dalam dunia pekerjaan, dalam dunia bisnis, dalam berbagai area hiduplah. Anda jadi orang-orang yang hebat dan berhasil. Dalam nama Yesus saya lepaskan berkat Tuhan. Supaya Anda jadi orang yang luar biasa. Katakan haleluya. Nah sekarang saudaraku, gimana caranya supaya kita bisa cerdik? Mari kita lihat, saya studi perumpamaan Yesus ini cukup lama. Sampai akhirnya saya diajari Tuhan. Dari ayat 9. Saudara, saya coba pinjam dari terjemahan The Message Bible. Coba lihat di sini. Yesus bilang begini. I want you to be smart in the same way. But for what is right. Tuhan mau agar kita menjadi pintar. Dengan cara yang sama. Tetapi untuk apa yang benar. Bukan pinter yang menipu. Bukan pinter yang merugikan. Yang setuju katakan amin. Using every adversity to stimulate you to creative
survival. Wow. Ada kalimat yang menarik. Using every adversity to stimulate you to creative survival. Artinya begini, menggunakan setiap kesulitan, menggunakan setiap krisis, bukan membuat kita putus asa, menyerah kalah. Enggak, tapi untuk merangsang Anda bertahan hidup secara kreatif. To creative survival. Saudara, dari kalimat ini, kita akan belajar sebuah tema khotbah berjudul kreatif bertahan hidup. Dari perumpamaan bendahara yang tidak jujur ini, Yesus mau agar saudara dan saya kreatif untuk survive. Dunia penuh dengan tantangan, dunia penuh persaingan, dunia penuh dengan orang-orang jahat, dunia penuh dengan perubahan-perubahan zaman. Lihat apa yang dulu dianggap sukses, ternyata sekarang sudah hancur. Lihat bagaimana banyak toko-toko, mal-mal, perusahaan-perusahaan yang hebat tadinya dianggap multinasional bahkan internasional, sekarang sudah gulung tikar. Saudara sekalian, di tengah perubahan-perubahan zaman, di tengah tantangan, Tuhan mau supaya saudara dan saya bukan jadi orang yang kalah. Tuhan mau agar kita kreatif bertahan hidup. Yang mau, ayo coba, yang online coba ketik dan semua katakan, saya mau kreatif bertahan hidup. 2, 3, saya mau kreatif bertahan hidup. Sekali lagi, 2, 3, saya mau kreatif bertahan hidup. Di saat bendahara ini dipecat dari pekerjaannya, ia melakukan hal-hal yang kreatif untuk dia bisa tetap survive. Saudara, manusia diciptakan Tuhan untuk tetap bisa survive. Bahkan bukan cuma manusia, binatang-binatang juga diciptakan Tuhan untuk bisa survive. Saya pernah lihat film dokumenter, ada seorang yang akhirnya meneliti di sebuah tepi laut yang ada di Australia, di mana tiap hari dia diving, menyelam, dan dia amati di antara semua yang hidup di laut itu ada satu oktopus yang ternyata sangat cerdas sekali. Dan tiap hari dia amati. Sampai oktopus itu saudaraku tahu bahwa dia orang yang baik. Sampai bersahabat. Sampai bisa oktopus itu senang untuk tinggal di badannya waktu dia diving. Dan ternyata oktopus itu juga bisa kreatif untuk survive hidup. Ketika ikan hiu mau menerkam dia, dia bisa segera sembunyi dan merubah warna badannya seperti batu karang. Tempat di mana dia berada. Sehingga ikan hiu tidak lihat. Ketika dia diserang oleh musuh yang lain, maka dia dengan cepat bisa membelit, yaitu tanaman, dan warna badannya berubah seperti tanaman itu, sehingga tidak bisa dikenali oleh lawan. Bahkan bagaimana cara oktopus ini, saudaraku, akhirnya bisa memangsa makanan buruannya dengan banyak cara yang kreatif. Bahkan Alkitab mengajar, Salomo berkata, belajarlah dari semut yang kecil. Saudara sekalian, ternyata kita ini waktu melewati tantangan, lewati kebangkrutan, lewati penyakit, lewati kesulitan, lewati pengkhianatan, lewati semua kekurangan. Saudara tidak boleh putus asa. Justru kita bangkit. Ayat ini berkata, jadikan kesulitan tantangan itu untuk memancing, untuk memicu kreativitas kita untuk survive. Yang mau menjadi orang pemenang, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, semalam saya diminta untuk sharing firman secara Zoom kepada pelayanan SOS, sahabat orang sakit. Dan saya tengah minggu seringkali diminta untuk menyampaikan firman di berbagai pelayanan. Dan semalam, saudara, itu pusatnya di Singapura. Ada hamba Tuhan yang akhirnya punya visi. Di Singapura banyak orang Indonesia yang sakit dan berobat di sana. Maka dia kunjungi dengan timnya, doakan sampai terima Yesus, dampingi. Dan banyak orang terima Yesus karena pelayanan mereka. Dan saudaraku, ternyata itu berkembang bukan hanya di Singapura, tapi sampai ke Indonesia, berbagai kota, berbagai negara juga. Sahabat orang sakit SOS. Nah, saya beberapa kali diminta sharing firman. Dan sebelum kemarin saya sampaikan firman, ada seorang bapak yang bersaksi.
Dia menderita penyakit, saudaraku, kanker pankreas yang sudah cukup parah. Dan dari Bandung dia akhirnya bisa ke Singapura dan Tuhan atur dengan baik. Dan dia cerita bagaimana Tuhan atur orang-orang yang baik. Termasuk ketemu dengan pemimpin daripada pelayanan SOS yang harusnya mau pergi ke Indonesia. Tapi ternyata dia didorong Tuhan untuk tetap di Singapura dulu. Dan singkatnya bisa ketemu dengan Bapak ini. Dan Anda tahu akhirnya Bapak ini di tengah kesulitannya. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia dibaptis. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Dan akhirnya dia melihat Tuhan menolong dia. Lewati operasi. Dan akhirnya dia sudah lebih membaik. Nah, saudaraku. Jadi jangan sampai Anda malah putus asa. Jangan sampai Anda malah kecewa, pahit, tinggalkan Tuhan. Karena tantangan. Mari kita belajar kreatif bertahan hidup. Nah, bagaimana cara kita kreatif bertahan hidup? Dari perumpamaan bendara yang tidak jujur ini, saya akan bagikan ada 5 rahasia kreatif bertahan hidup. Yang pertama, bisa mengantisipasi apa yang terjadi. Be able to anticipate what will happen. Bisa mengantisipasi apa yang terjadi. Saudara, bendahara ini awalnya bingung. Lah, kalau aku dipecat, kehilangan kerjaan, apa yang aku harus lakukan? Tapi heran, ayat berikutnya dia berkata, sekarang aku tahu apa yang aku harus perbuat. Nah, dari kalimat ini kita bisa belajar bahwa kita harus bisa mengantisipasi apa yang terjadi. Pepatah Indonesia berkata, sedia payung sebelum apa? Hujan. Yesus juga pernah berkata begini, hamba yang tidak siap menghadapi pukulan akan mengalami pukulan yang banyak. Sementara Yesus berkata, hamba yang siap menghadapi pukulan, maka dia akan mendapat pukulan yang sedikit. Artinya begini, lihat ada banyak gereja, ada banyak perusahaan, ada banyak keluarga, ketika mereka tidak siap menghadapi pukulan, mereka akhirnya mengalami kerontokan. Namun bagi mereka yang siap mengantisipasi kalau sampai apapun yang buruk terjadi, maka mereka akan siap dan tidak tergoncangkan. Siapa mau keluar sebagai pemenang? Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, sudah siapkah saat kematian datang menjemput saudara? Jangan bilang begini ya, Pastor Lukas, saya masih muda. Kematian itu jauh, saya masih muda. Tuh opa-opa, tuh ai-ai, asu-asu sudah tua, sebentar lagi. Belum tentu. Ibarat antri karcis bioskop. Ada yang depan berangkat duluan, ada yang tengah, ada yang belakang. Mungkin di antara kita ada yang sudah depan. Siapa tahu minggu depan ada yang check out. Lah Pastor Lukas di mana? Saya paling belakang. 20 tahun lagi. Kalau kok bisa? Ya kan saya yang khotbah, terserah saya kan, saya mau taruh di mana. Nah, sudah lihat kemari ya. Oh saya mau, kalau kematian datang saya siap. Puji Tuhan. Seperti tadi Bapak yang saksi dari Singapura, dia sudah serahkan hidupnya, terima Yesus, baptis, kembali pada Tuhan. Puji Tuhan. Waktu kita dalam Yesus mati langsung masuk surga. Yang setuju katakan amin. Pertanyaannya, kita yang mati masuk surga. Istri Anda sudah siap enggak ditinggal mati? Anak-anak saudara, orang tua Anda, pekerjaan Anda, pelayanan Anda, sudah siap enggak waktu ditinggal mati? Saudara, mari mulai sekarang kita harus bisa mengantisipasi apa yang terjadi. Bahkan saat goncangan terjadi, apa yang akan terjadi, kita harus selalu siap mengantisipasi. Kenapa? Karena gini saudara, ingat baik-baik, hidup ini tak tentu. Orang boleh memprediksi, tapi tetap gak ada yang tepat. Semua bisa bergeser. Hanya Tuhan Yesus saja yang dapat kita percaya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tapi Anda harus tahu bahwa ada banyak pakar ekonomi dari berbagai dunia sudah berkata, pandemi sudah selesai. Tapi dampak ekonominya akan terus seperti bola salju yang menghantam banyak negara. Diperkirakan 6 tahun ke depan atau sampai 10 tahun akan ada banyak kesulitan ekonomi.
ada banyak krisis-krisis besar. Dan beberapa hamba-hamba Tuhan sudah dapat dari Tuhan. Akan ada masa kesusahan besar. Seperti yang Alkitab sudah katakan. Nah, tujuannya apa? Supaya saudara nggak kemudian takut, paranoid, nggak bisa tidur, gelisah. No. Bersiap sedia. Kata bersama saya, bersiap sedia. 2, 3. Lebih keras, bersiap sedia. 2, 3. Nah, cara mengantisipasi apa yang akan terjadi adalah apa? Andalkan Tuhan di dalam segala keadaan. Nggak ada yang bisa andalkan selain Tuhan. Kekayaan Anda sekejap bisa lenyap. Koneksi Anda sekejap bisa berubah. Anda mengandalkan kepandaian kekuatan Anda sekejap bisa berubah. Hanya Yesus saja yang tak tergoncangkan. Alkitab berkata, siapa mengandalkan Dia akan diberkati. Waktu musim kering datang, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Tetap segar, bahkan berbuah lebat di tengah goncangan. Kurang meriah dong, amin. Siap secara mental, siap secara fisik, dan siap secara keuangan. Saudara, ingat ya, saat yang terburuk pun terjadi. Jangan pernah saudara stres, lalu kemudian bunuh diri. Saudara, beberapa saat kemarin ada seorang financial manager dari sebuah perusahaan multinasional Amerika, Bed Bath & Beyond. Karena pandemi, ada sekian banyak toko yang harus ditutup di seluruh Amerika. Sekian ribu karyawan yang harus di PHK, kehilangan kerjaan. Dan Anda tahu, secara mental ini orang stres, tidak kuat, menghadapi goncangan. Akhirnya dia terjun bunuh diri dari apartemennya di Manhattan, New York. Dan hancur. Saudara, saya cuma berpesan buat saudara. Goncangan apapun terjadi, andalkan Tuhan. Kita pasti punya Tuhan yang lebih besar daripada goncangan. Jangan pernah Anda putus asa. Rawon masih enak, soto masih enak. Jangan pernah bunuh diri. Yang sujud tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Siap secara fisik, jaga kesehatan Anda. Kalau sampai menghadapi goncangan, siap. Bahkan siap secara keuangan. Saudara, buat perencanaan dengan baik. Buat plan A, plan B, plan C, plan D. Kalau plan A gagal, masih ada plan B. Kalau plan B gagal, masih ada plan C. Loh, itu kan tanda nggak beriman. Loh, justru iman yang seimbang itu bukan hanya percaya, tapi juga Tuhan mengajar peperangan akan menang kalau kita punya perencanaan. Buat perencanaan. Yesus sendiri mengajar, kalau kamu mau membangun menara, jangan langsung bangun. Duduk dulu buat perencanaan. Budgetnya berapa? Kekuatan kita berapa? Jangan sampai bangun di tengah jalan lalu macet. Lalu akhirnya kita rugi dan dipermalukan. Nah, hari ini saudaraku, mari kita belajar mengantisipasi. Sebagai gembala yang mengasihi saudara. Sekali lagi, kita tidak pernah tahu apa yang bakal terjadi ke depan. Namun ketika kita siap, maka kita akan menerima sedikit pukulan. Dan kita tetap kuat dan menang sebagai pemenang bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saran saya, ringankan bebanmu hari ini. Ringankan bebanmu. Kalau ada beban hutang yang besar, dan Anda bisa coba cepat lunaskan, tambah cicilannya, segera cepat. Hutang kredit card, apapun juga, ringankan bebanmu. Bahkan saya memberikan sebuah nasihat, kalau bisa selama kita ada berkat, belilah asuransi jiwa, life insurance. Tuhan tahu saya sampaikan ini bukan karena saya broker asuransi. Saya mengasihi saudara. Tapi saya mau beritahu saudaraku. Ada sampai hari ini ada orang Kristen yang bilang, oh kalau orang Kristen beli life insurance itu tanda tidak beriman. Tanda tidak percaya Tuhan pelihara. Terserah, jadilah sesuai iman kita masing-masing. Capek berdebat soal itu. Tapi bagi saya, selain iman, kita harus bisa tata dengan baik. Dan sekarang life insurance, kita apalagi yang tinggal di Amerika, kita bersyukur loh. Karena perusahaan-perusahaan life insurance di Amerika jauh lebih stabil dibanding yang di Indonesia. Ya, tapi saudaraku lihat bahwa ternyata mereka punya reputasi baik. Bahkan saling mengasuransikan dengan asuransi yang lain. Jadi kalau ada yang goyang, nggak sampai bangkrut, langsung di take over oleh yaitu asuransi-asuransi yang lain.
Nah, saudaraku, sekarang asuransi jiwa yang modern sudah ada 3 langsung gabungan. Yang pertama death benefit. Kalau mati, langsung keluar biaya anggunannya. Loh, buat apa? Kan bukan saya nikmati Pak, tapi yang saya tinggal yang nikmati. Betul. Istri Anda, anak Anda dapat uang banyak, lalu dia bisa lunaskan sisa cicilan rumah yang belum lunas. Sehingga keluarga Anda punya rumah dan sudah bebas hutang. Minimal uang itu bisa dipakai untuk modal usaha bagi istri dan anak Anda. Yang kedua, yaitu kalau sampai kita panjang umur dan ternyata semua kontraknya selesai, kita masih sehat, maka kita bisa jadikan itu sebagai saving. Kita akan dapat profit juga, bunganya, dan itu akan menolong kita di masa tua. Tapi kalau di tengah jalan sampai kita sakit parah, stroke, atau sampai nggak bisa makan sendiri, nggak bisa mandi sendiri, maka akan ada terminal illness. Kita bisa dapat uang untuk biaya hidup, bahkan meng-hire orang untuk merawat kita, bahkan juga menolong untuk tagihan-tagihan asuransi kesehatan. Karena Anda tahu, di Amerika bagi mereka yang beli asuransi kesehatan, bukan berarti 100% akan di-cover semua. Tapi kalau sampai sakit berat, itu hanya sekian persen, sisanya akan besar sekali yang harus ditanggung. Nah, mari kita belajar antisipasi masa depanmu dengan baik. Dan percayalah saat kita andalkan Tuhan, Dia Tuhan bereskan dan tolong kita dengan dahsyat dan ajaib. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, cara kreatif bertahan hidup. Bisa mempergunakan kesempatan dengan baik. Bendahara ini tahu kesempatannya tinggal terbatas. Maka dia bergerak cepat untuk menggunakan kesempatan yang ada. Ingat, orang Yunani itu punya percaya banyak dewa. Kita orang Kristen gak boleh percaya dewa. Kita hanya percaya Yesus. Katakan amin. Tapi kita bisa belajar. Salah satu yang dipercaya adalah dewa opportunity, kesempatan. Digambarkan oleh orang Yunani seperti pria yang rambut depannya gondrong. Rambut belakangnya botak. Loh kok aneh? Biasanya banyak pria depannya botak, belakangnya gondrong. Ya, kalau botak semua dari masa ke masa, saudaraku. Ya kan? Ya. Nah, Anda tahu kenapa digambarkan begitu? Karena begini, mereka percaya begitu kesempatan datang, gampang ditangkap. Karena depannya gondrong. Begitu kesempatan lewat dikit aja, sulit dipegang. Kenapa? Botak belakang. Apalagi habis kena minyak urapan, licin, saudaraku. Lolos. Nah, memang tidak semua kesempatan itu datang dari Tuhan. Namun percayalah, orang yang bisa mempergunakan kesempatan dengan baik, hidupnya akan di atas rata-rata. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Cara mempergunakan kesempatan yang baik. Gesit tetapi berhikmat. Jangan lelet. Terlalu banyak pertimbangan. Nanti takut gak berbuat apa-apa. Saudara akan ketinggalan. Namun juga jangan sembrono. Mau investasi. Anda harus berhikmat. Yang gak sampai Anda kejebak dengan investasi bodong. Mana masuk akal, sebulan dapat bunga 10%. Loh, lah bunga pinjaman bank aja nggak sampai 6% di Amerika. Lah kok dia mau bagi share dengan 10% buat kita? Oh jelas nggak masuk akal, ini scam. Nah Anda harus berhikmat juga. Lalu bukan hanya menunggu kesempatan, tetapi menciptakan kesempatan. Ayo yang online coba ketik dan semua katakan, saya harus menciptakan kesempatan. 2, 3, saya harus menciptakan kesempatan. Bahkan berani melakukan out of the box. Apa yang kita belum pernah lakukan, asal sesuai firman, kita berani lakukan. Ada kesaksian suami istri yang pasangan muda di Surabaya. Saudara, di masa awal pandemik, mereka juga mengalami goncangan ekonomi. Tapi mereka doa, akhirnya dapat ide cemerlang. Semua orang walaupun pandemik kan pingin makan yang enak. Ya kan? Dan orang terbatas untuk kemana-mana, jadi mereka mau diantar. Tapi kan sudah banyak orang cuman antar yang satu kota. Akhirnya mereka buat sesuatu yang berbeda. Mereka mulai buat website atau aplikasi, mereka mulai posting semua makanan terlezat di seluruh kota di Indonesia. Dari berbagai kota dan pulau. Anda tahu kan di Manado terkenal, ada nasi kuning kampung kodok yang enak.
Ada juga di Jakarta, ada di Palembang rendangnya enak. Oh, di Medan ada mie Medannya enak. Oh, di Kalimantan ada ikan bawalnya yang enak. Saudaraku, jadi dia promosikan semua makanan yang terlesat di kota-kota itu. Dan dia udah hubungi semua restoran itu, dan dia udah cari sebuah sarana untuk penerbangan. Dan Anda tahu apa terjadi? Mereka awalnya suami istri tiap pagi di depan airport nungguin barang datang. Hanya beberapa customer yang harus mereka kirim. Awalnya rugi. Namun mereka tetap percaya dan bertekun. Saudara, hari ini mereka sangat diberkati. Setiap hari minimal 500 alamat rumah yang mereka antar berbagai makanan terbaik di kota-kota yang lain. Hanya karena ide kreatif, out of the box, mereka jadi orang yang kaya raya. Kurang meriah dong. Nah, bukan berarti setelah dengar gini, semua rame-rame kerja yang sama. Nanti saingan sesama jemaat BMC, jangan. Belajar kreatif. Apalagi, cara kreatif bertahan hidup. Yang ketiga, jangan merugikan orang lain. Nah, ini paling penting juga. Bendahara ini karena dia merugikan tuannya. Resikonya dia dipecat, mengalami konsekuensi, kehilangan pekerjaan. Saudara, saya pesan, jangan halalkan segala macam cara. Yang penting saya dapat uang, yang penting saya untung, yang penting saya berhasil. Jangan ulangi kebodohan bendahara ini. Jangan merugikan orang lain. Caranya gimana? Jangan salah gunakan kepercayaan. Kepercayaan itu harus dijaga dengan baik. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita janjikan, itu harus bisa dipercaya. Apalagi kita anak-anak terang, kita harus punya kejujuran, kita punya integritas. Dan percayalah orang yang jujur, yang bisa dipercaya, hidupnya akan terus diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jangan halalkan cara kotor demi keuntungan. Saudara, dan tegas menolak godaan. Jangan rugikan Tuhan. Jangan rugikan pemerintah. Jangan rugikan orang lain. Tetapi mari, saudaraku, ketika kita mau kreatif survive, tetap harus ada pagar pengamannya. Apa? Alkitab. Jangan kemudian di kerjaan kita saling menjatuhkan. Saya berpesan dalam nama Yesus. Orang Indonesia yang ada di kota ini, dimanapun kita dengar firman ini, harus rukun kompak. Tidak saling suka berantem, iri-irian, saling menjatuhkan. Yang mau rukun kompak, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Kalau enggak, kita ribut terus. Akhirnya apa? Rugi. Kita kalah bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain di Amerika. Lihat orang-orang Korea, mereka kompak. Kalau satu buka usaha, semua berkata, enggak apa-apa. Kita tolong teman kita agak mahal, enggak apa-apa. Kita beli supaya dia sukses. Indonesia kebalik. Temannya buka toko, mahal. Jangan beli di sana, supaya dia enggak sukses. Mental demikian harus dibuang semua. Yang setuju, katakan amin. Saudara, jangan rugikan orang lain. Ada satu drama serial di Amerika yang cukup jadi pembicaraan. Sebenarnya ini drama serial cukup lama, tapi akhirnya disebut sebagai salah satu yang terbaik di antara drama serial yang lain yang baik. Judulnya adalah Breaking Bad. Saudara, dikisahkan pria ini adalah guru high school SMA di New Mexico, Amerika. Dan dia ini adalah ahli fisika, ahli kimia, guru kimia. Gajinya kecil. Dan ternyata dia didiagnosa sakit kanker paru-paru yang parah. Sementara anak laki-laki yang pertama, saudaraku, dalam keadaan cacat. Sementara istrinya sedang hamil anak yang kedua. Lalu dia panik, gimana caranya untuk nanti istri dan anak-anakku bisa survive. Anda tahu apa yang terjadi? Maka guru ini ketemu dengan bekas muridnya. Dan ternyata dia tahu bahwa bekas muridnya seorang drug dealer. Akhirnya kerjasama. Sang ahli kimia ini buat sabu-sabu, buat met. Dan Anda tahu saudara, dengan hasil yang cemerlang karena dia ahli kimia. Dan akhirnya dia jual. Dan akhirnya dapat uang banyak.
Dia pikir gini, aku toh sebentar lagi akan mati. Kalau ketangkep polisi pun masuk penjara, toh nanti mati. Gak lama lagi. Tapi aku mau tinggalkan uang banyak buat istriku dan anak-anakku. Saudara, jelas sepertinya film ini menarik. Tapi sebenarnya ini bukan prinsip firman. Jaga integritasmu. Apapun keadaanmu. Waktu kepepet seperti apapun. Jangan jual Yesus dari hidup saudara. Jangan jual imanmu. Jangan jual diri saudara. Jangan jual harga dirimu. Tetap kita adalah anak-anak Tuhan yang harus berintegritas. Yang percaya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang keempat, cara kreatif bertahan hidup. Belajarlah banyak keahlian. Saudara, bendara ini menyesal. Mencangkul aku gak bisa. Alias gini, berkebun aku gak bisa. Dia cuma punya satu keahlian. Apa? Akuntansi. Dia cuma punya satu keahlian. Yaitu apa? Sebagai manajer keuangan. Tapi kerjaan yang lain dia gak bisa. Mengemis aku malu. Saudaraku, dari kesalahan bendara ini kita bisa belajar. Kita harus belajar banyak keahlian. Cara belajar banyak keahlian apa? Terus miliki semangat belajar. Amin, saudaraku. Jangan selalu berkata, oh saya udah tua Pastor Lukas, udah gak muat lagi. Saudara, sebelum kita mengembuskan nafas terakhir, masih ada kesempatan untuk belajar. Yang setuju dengan amin. Lalu pelajari keahlian-keahlian baru yang berguna. Saudara, hari ini Anda mau belajar apa aja? Di YouTube ada. Saudara gak bisa masak siomay? Lihat di YouTube, Anda bisa belajar masak siomay. Anda gak bisa make up artis. Belajar dari YouTube, Anda bisa make up artis. Gini-gini saya mencoba memberi eyeshadow buat istri saya. Lumayan bisa juga, saudaraku. Ya kan, saudaraku? Nah, saudaraku, Anda gak bisa fotografi. Anda belajar di YouTube, ada tutorialnya. Anda gak bisa, yaitu renovasi rumah, ada tutorialnya. Nah, asal kita mau belajar, bisa. Tidak ada yang amin. Amin, saudaraku. Dengan rendah hati, belajar dari orang lain. Gak usah sombong. Ya kan? Nah, memang gini ya. Amerika ini punya pendidikan fokus. Di bidangnya fokus. Bagus sih. Tapi kalau tiba-tiba dia kehilangan kerjaan di fokus itu. Dia akan kelabakan. Nah, ada baiknya. Kita mulai belajar banyak keahlian. Satu kali ada seorang anak wanita terlahir dari keluarga miskin. Dan satu kali kedua orang tuanya meninggal. Yatim piatu. Maka dia diadopsi oleh tetangganya. Tetangganya seorang nelayan. Maka anak wanita ini kecil belajar dari orang tua angkatnya. Gimana cara membuat perahu. Gimana cara memilih pohon yang bagus untuk perahu. Cara nebangnya, cara membuatnya. Bagaimana cara membuat sebuah rumah dari kayu. Dia belajar. Bagaimana cara memancing, menjala ikan. Dia belajar. Sampai suatu saat, maka si wanita ini berkata pada orang tua angkatnya, saya udah makin dewasa, bolehkah saya merantau ke kota yang lebih besar? Oh silakan. Di kota yang lebih besar, anak wanita ini belajar lagi, ketemu dengan orang yang bisa buat kain. Lalu belajar lagi bagaimana menjahit, memasak, bagaimana listrik, perairan, dan sebagainya. Maka suatu kali, kota di mana dia tinggal, mengalami badai, gempa yang dahsyat, meluluhlantakkan semua kota itu. Dalam keadaan banyak yang meninggal, semua rusak. Maka, saudaraku, orang-orang yang tersisa putus asa, nangis. Gak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Maka wanita ini yang sudah banyak belajar keahlian. Dia kumpulkan warga yang sisa. Dia ajari gimana cara ke hutan, nebang pohon yang bagus untuk buat rumah. Dia ajari bagaimana cari ikan supaya bisa buat makan. Dia ajari masak. Dia ajari bagaimana perairan, listrik, dan sebagainya. Sampai membuat tenun dan bagaimana membuat baju. Sampai semuanya jadi baik. Kota itu mulai survive. Maka satu kota memuji wanita yang sangat pandai ini. Dan rupanya wanita yang pandai ini punya banyak keahlian. Mulai disukai oleh seorang pemuda ganteng yang kaya raya. Dan akhirnya menikahlah mereka. Dan selesailah ceritanya. Saudara, intinya gini, semakin punya banyak keahlian, semakin banyak belajar ilmu yang baik, nggak akan pernah rugi. Suatu saat bisa kepake. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Minggu lalu Pak Jarod Wijanarko, pengkhotbah kita,
tamu kita, saudara, dia punya banyak kreativitas. Lihat, waktu perusahaannya bangkrut, Tuhan ingatkan dia bisa ngelukis. Dan 2 tahun selama pandemi, dia cerita Tuhan pelihara melalui jual lukisan. Berbagai macam mujizat. Sekarang saudaraku, ternyata Tuhan alihkan. Ada juga olah nafas. Ada lagi berbagai. Nah, orang kalau punya banyak keahlian, nggak akan pernah rugi. Mari kita terus belajar banyak keahlian. Yang setuju, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang kelima, yang terakhir, cara kreatif bertahan hidup. Bangun hubungan baik dengan banyak orang. Saudara, bendahara ini sadar dia perlu orang lain. Itu sebabnya selagi ada kesempatan, dia ringankan hutang orang lain. Dia tolong orang lain. Saudara, jangan contoh ketidakjujurannya. Tapi minimal dia tahu bagaimana membangun hubungan baik dengan banyak orang. Punya 100 teman gak cukup. Punya 1 musuh, itu persoalan. Nah, lebih baik kita cari banyak teman daripada banyak musuh. Nah, di masa-masa seperti sekarang, mari kita bangun hubungan baik. Karena hubungan baik dengan Tuhan, dengan orang lain, itu akan membawa sebuah terobosan. Caranya bagaimana? Membangun hubungan dalam ketulusan. Ingat ya, lihat kemari. Saudara kalau mau bangun pertemanan, tulus. Ayo coba yang online, coba ketik tulus. Semua kata bersama saya, 2, 3, tulus. Jangan ada udang di balik rempeyek. Nanti satu orang ketipu, kena. Udah, orang lain ketipu kena, ya kan dimanfaatin kena. Tapi percayalah, orang korban 1, 2, 3, suatu saat akan ketemu, ngobrol. Dan akhirnya satu kota Philadelphia tahu semua, satu Amerika tahu, sampai Indonesia tahu. Kalau orang itu dekat sama kamu, hati-hati. Pasti mau utang dia. Kalau orang itu dekat sama hati-hati, nanti pasti dia akan minta tolong, pasti dia ada maunya. Nanti begitu semua selesai, dia akan cuci tangan, dia akan menjauh dari kamu. Akhirnya reputasinya buruk. Hari ini belajar, bangun pertemanan dengan tulus. Setuju, katakan amin. Lalu saling menghargai. Kalau Anda mau dihargai, kenapa kita tidak menghargai yang lain? Bukan memanfaatkan, tetapi membawa nilai lebih. Saudara, percayalah, waktu Anda berteman dengan tulus, bukan mau dapat sesuatu, tapi Anda menabur yang baik. Satu kali Tuhan bisa pakai itu menjadi tuaian yang ajaib. Yang percaya, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tahun 2007, ketika kita baru beli gedung ini, saudara, oleh kemurahan Tuhan, izin gereja 3 hari saja sudah keluar. Kita bersyukur ya, di Amerika mudah sekali. Teman-teman di Indonesia bisa bertahun-tahun belum keluar. Namun karena gedung ini tua, dalamnya semua kita renovasi, jadi baru. Luar juga sebagian kita renovasi. Nah, peraturan Amerika harus minta izin renovasi. Nah, City Philadelphia akan mengizinkan kalau neighborhood atau tetangga kanan kiri setuju dengan renovasi dan keberadaan kita. Nah, rupanya ada tetangga di sekitar kita yang sangat tidak suka kita buat gereja. Dia sering kali marah-marah, komplain. Dan Anda tahu, suatu hari disiapkan, ditentukan tanggal, jamnya. Saya masih ingat, sore itu kita harus datang ke St. Agnes Hospital. Ya, sekarang jadi Jefferson juga. Masuk ke basementnya. Dan saudaraku, saya datang dengan tim panitia pembangunan, dengan pengacara gereja, dengan arsitek gereja. Saudaraku, begitu saya masuk ke basement rumah sakit, langsung mata saya langsung coba lihat semua. Sekitar 40 orang yang hadir, warga. Dan di antara 40 orang, mata saya lihat, waduh, tetangga yang gak setuju kita hadir juga. Hadiratnya terasa sekali, saudaraku. Dan betul, ketika kami diberi kesempatan maju di depan warga, pengacara cerita, saya cerita, dan kemudian arsitek cerita, bahkan rencana pembangunan kita jelaskan gini. Lalu kemudian tetangga yang tidak suka itu berdiri. Dia mulai komplain soal suara, soal sampah, soal parkir mal, bla 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 bla. Saya di hati dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Tapi di antara yang datang, ternyata ada satu orang pemilik funeral home yang ternyata sejak 2002 gereja ini berdiri. Kalau ada jemaat maupun bukan jemaat, orang Indonesia di kota ini yang meninggal,
Dan gak ada yang ngurusi. Saya selalu akhirnya galang dana untuk membantu mereka. Dan selalu akhirnya saya pakai jasa daripada funeral home ini. Nah, ternyata hari itu dia juga datang. Dia kan pengusaha sukses, dia orang kaya. Ternyata saya baru tahu dia bendahara daripada neighborhood asosiasi itu. Ketika tetangga ini komplain, mendadak dia berdiri. Pemilik funeral home ini. Lalu dia bilang gini, saya sudah kenal Pastor Lukas ini cukup lama. Dia pendeta yang baik. Dia suka menolong orang-orang yang meninggal. Walaupun gak ada yang menolong, dia mau tolong. Jadi saya minta buat semua warga. Hari ini juga tolong tanda tangan semua. Supaya dia bisa dapat izin segera bayar. Dan segera bangun. Dan saya ngelirik kepada tetangga yang gak setuju. Langsung dia duduk diem. Dan tanda tangan. Setuju. Malam itu juga izin keluar. Entah kenapa tetangga itu yang sudah tua, yang tadi komplain. Langsung duduk dan tanda tangan. Mungkin dia pikir, kalau saya melawan bendahara yang kaya ini, nanti kalau saya mati, siapa yang ngubur saya? Saudara, kami menolong sampai hari ini, saya sudah pernah kirim abu jenazah dari kantor pos sebelah ke Indonesia. Sejak gereja berdiri sampai hari ini, mungkin sudah lewat dari 30 jenazah. Datangnya dari Indonesia pakai SQ, pakai Katai, pakai Ana Air, pulang pakai Gucci Air. Saudara, orang mungkin bilang gini, bodoh. Pokoknya Pak Lukas itu bodoh. Masa sih bukan jemaat saja juga ditolong? Saudara, apapun yang kita tabur kebaikan, gak pernah sia-sia. Percayalah, mungkin keluarga orang yang pernah kita tolong meninggal itu gak menolong kita, gak apa-apa. Tuhan punya banyak cara bisa memakai siapapun menolong saudara dan saya. Kesimpulannya, jadilah orang yang kreatif bertahan hidup. Akan banyak goncangan ke depan, tapi jadilah kreatif bertahan hidup. Cara kreatif bertahan hidup ada 5. Yang pertama, bisa mengantisipasi apa yang terjadi. Sedia payung sebelum hujan, tetap andalkan Tuhan, makin cinta Tuhan, dan buat perencanaan yang baik. Yang kedua, bisa mempergunakan kesempatan dengan baik. Jangan sia-siakan setiap kesempatan yang Tuhan beri. Yang ketiga, jangan merugikan orang lain. Ada sebuah pagar pengaman yang tidak boleh kita langgar, yaitu firman Tuhan. Jangan kemudian Anda merugikan yang lain, mencuri atau cheating atau apapun juga. Belajar punya integritas. Yang keempat, belajarlah banyak keahlian. Jangan cuma hanya bisa satu bidang. Mencangkul aku nggak bisa. Harusnya dia mencangkul bisa, make up bisa, fotografi bisa. Maka dia tidak akan pernah kehilangan berkat. Yang kelima, bangun hubungan baik dengan banyak orang. Dengan ketulusan, bahkan kita mau menabur yang baik. Percayalah, satu kali Tuhan akan memberi tuaian dengan ajaib. Yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.